This is Smakda Class. Let's talk and relax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kali ini podcast kita kedatangan tamu istimewa. Ini tamu dari luar SMK Negeri 2 Purbalingga, yaitu dari tetangga kita. Mungkin kita langsung saja sambut untuk diperkenalkan. Monggo Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kesehatan. Pada kesempatan ini, yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kapten CBA Agus Sukendar. Saya di sini kebetulan dipercaya menjabat sebagai dan Ramil 10 Merebet Kodim 0702 Purbalingga. Ya. Saya berdinas sini bersama Porkopimda Merebet, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, yang pada saat ini sebagai satuan tugas penanggulangan COVID-19 di wilayah Merebet ini. Ya, baik, terima kasih Pak Agus, Kapten CBA ya Pak. Ya betul. Oke, sejak kapan ada dinas di Merebet Pak? Saya melaksanakan dinas di Merebet sebagai dan Ramil terhitung mulai tanggal 5 Maret 2019, ya kurang lebih udah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Saya berada di Koramil Merebet. Oke. Baik. Pada kali ini kebetulan ini adalah hari pertama PTM. Hari pertama tatap muka SMK Negeri 2 Purbalingga, yang memang kita selalu menjadi perhatian karena memang masih di tengah pandemi gitu ya Pak. Jadi memang perlu kehati-hatian untuk melaksanakan PTM. Jadi memang bagaimana dengan dari Bapak Agus terkait dengan PTM di SMK Negeri 2 Purbalingga ini, setelah tadi juga mungkin sempat keliling ya Pak. Ya. Perlu saya jelaskan bahwasanya kita sebagai Satgas Penanggulangan COVID-19 di wilayah Merebet ini bertanggung jawab atas situasi dan kondisi masyarakat di sini kaitannya dengan pandemi ini. Kebetulan pada waktu itu 2 hari yang lalu kita mendapatkan surat dari SMK 2 Purbalingga ini yang di wilayah Merebet tentang pemberitahuan tentang pembelajaran tatap muka. Untuk itu saya perlu sikapi dan perlu tindak lanjuti dengan mengecek secara fisik di lingkungan SMK 2 Merebet ini tentang proses belajar mengajar tatap muka ini. Alhamdulillah tadi saya bersama Wakil Kepala Kesiswaan Bapak Cendro sudah meninjau lokasi-lokasi tempat belajar anak-anak siswa SMK 2 Merebet ini yang mulai hari ini telah dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Setelah saya mengecek semuanya, saya apresiasi karena proses belajar mengajar di sini sudah menerapkan tentang protokol kesehatan yang dianjurkan sama pemerintah. Yang pertama, dengan tersedianya
cuci tangan dengan air mengalir, memakai masker tentunya, baik itu siswa maupun pengajarnya ataupun gurunya. Jadi saya lihat di sini pelaksanakan sudah memenuhi standar protokol kesehatan dengan pembatasan waktu maupun jumlah siswa yang hadir di sini. Kita masih menerapkan 30% dari jumlah siswa, nanti akan digilir waktunya sehingga adil, siswa-siswa bisa merasakan pembelajaran tatap muka di SMK 2 Merebet ini, SMK 2 Purbalingga yang di wilayah Merebet ini. Saya sudah menanyakan tentang kondisi maupun situasi sini kaitannya dengan personil pengajar maupun siswa, tentang tenaga pengajar itu yang sudah divaksin. Rata-rata baik itu pengajar maupun pendukung seluruhnya sudah divaksin. Itu langkah yang baik sebagai kita merasakan pembelajaran tatap muka ini. Tentunya ada persyaratan tertentu. Namun dari sisi lain, dari siswanya memang sudah ada yang melaksanakan vaksin, tapi belum seluruhnya. Diharapkan ke depan nanti siswa itu bisa mengikuti vaksin dan semua akan tervaksin semua. Amin. Ya, ya memang sebelumnya ya Pak, kita memang sudah pernah 2 kali uji coba untuk pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Jadi memang sebelum uji coba tersebut juga seluruh guru dan karyawan sudah divaksin 2 kali masing-masing. Sudah 2 kali masing-masing, seluruhnya guru karyawan. Kemudian ada juga beberapa siswa yang sudah vaksin 2 kali, tapi memang masih sedikit untuk jumlah siswanya. Ya memang ini harapan kita semua untuk kedepannya, untuk para siswa ini memang untuk dapat vaksin juga ya, sehingga nanti insya Allah lebih aman lah ke depannya. Kemudian Pak Agus, harapannya untuk SMK Negeri 2 Purbalingga setelah melaksanakan PTM ini seperti apa ke depannya Pak? Terima kasih. Kita semua wajib bersyukur tentang pemberlakuan PPKM di wilayah Purbalingga. Itu penilaian dari pusat. Kita emang udah menurun jadi level 3. Di situ ada ketentuannya bisa melakukan pembelajaran tatap muka, namun ada pembatasan tertentu. Kemudian saya harapkan, kita semua mengharapkan bahwasanya kondisi kita akan semakin baik. Kita bertahap, kita berharap kondisi ini, pandemi ini akan berangsur-angsur akan hilang. Jadi kita semua berharap tentunya proses belajar mengajar normal lagi seperti dulu. Namun dengan catatan kita semua harus wajib mentaati protokol kesehatan tersebut, sehingga kita ada upaya-upaya untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kita pun harus mentaati apa yang ditetapkan sama pemerintah. Kita dukung sama-sama upaya-upaya dari pemerintah untuk segera lepas dari pandemi ini. Kemudian harapan saya bahwa untuk SMK 2 Merebet ini adalah pencetak generasi muda bidang keterampilan. Itu ada bekal-bekal keterampilan yang sangat menunjang sekali untuk kedepannya nanti setelah lulus dari SMK 2 Merebet ini. Karena
dengan dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan, tentunya generasi yang akan datang akan lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Untuk itu, selama ini Koramil 10 Merebet Kodim Purbalingga telah bekerja sama dengan SMK 2 Purbalingga ini yang di wilayah Merebet dalam sisi pembentukan karakter anak muda. Kemudian kita kasih wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi antara keterampilan dan disiplin terus semangat harus kita padukan. Kita tidak boleh istilahnya mengenyampingkan tentang hal itu, tentang sikap disiplin, tentang sikap bela negara dan pengetahuan wawasan kebangsaan. Itu harus jadi kekuatan yang terpadu untuk mencetak generasi muda yang tangguh. Ketika level 3 memang bisa melaksanakan PTM. Bagaimana ketika di level 4, Pak? Apakah PTM akan dihentikan lagi untuk sementara? Ya, memang menghadapi situasi pandemi ini kita memang, karena itu ibarat kita musuh, tapi musuh yang tidak kelihatan. Kita pun hanya bisa berupaya dan mengantisipasi. Namun dengan adanya virus itu ya tadi ya, sebagai pandemi yang ya kita udah berupaya, tapi namanya itu ada atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak bisa menghindar. Jadi kita yang penting bisa udah berupaya. Ya mudah. Kalau ketentuan ke level 4 itu memang ketentuan di situ berbeda dengan ketentuan level 3. Ada sedikit peningkatan pengetatan, kerumunan, orang berinteraksi terlalu lama, terus macam-macam lah. Bahkan bukan hanya di sekolah saja, tapi di tempat-tempat kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan pun pada level 4 ini dibatasi, lebih ketat lagi. Ya kita harapkan dengan semangat ataupun dengan kepercayaan sehingga imun kita naik, mudah-mudahan level ini nantinya akan terus menuju level yang ke bawah lagi, yang dari 3 ke 2 dan sebagainya. Ya, amin. Nah, yang penting kita tidak boleh pesimis, ya. Kita harus optimis untuk menatap kehidupan yang akan datang. Ya. Amin. Itu harapan kita semua. Amin. Ya. Semoga kita berangsur-angsur tidak naik tapi justru turun dari level 3, level 2, level 1 dan alhamdulillah semoga gitu ya. Seperti itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa Koramil Merebet ini memang sering berkolaborasi dengan SMK Negeri 2 Purbalingga. Tentunya dalam bidang pendidikan, yaitu dalam pendidikan karakter ya Pak. Iya betul. Pada 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu ada Diksar ya Pak. Iya. Ya, itu juga dibantu oleh Koramil Merebet. Mudah-mudahan di tahun kedepannya ketika pandemi sudah tidak ada bisa berkolaborasi kembali dalam hal yang semacam itu, karena memang itu membentuk karakter anak-anak untuk disiplin, kemudian bertanggung jawab dan sebagainya. Seperti itu ya Pak. Ya itu memang suatu program baik Koramil. Kita memang harus istilahnya membina generasi muda. Ya salah satunya yaitu pembentukan karakter supaya anak muda itu lebih siap mental dan tahan uji. Namun kita tidak menyampaikan hal-hal yang istilahnya menjadi
tolak ukur pembelajaran di sini yaitu bidang akademik. Kita emang perlu kerjasama karena kita kalau generasi muda yang sasaran di anak-anak sekolah itulah yang tepat, karena mereka pada saat itu akan membentuk karakter tersebut. Karakter bangsa memang ditentukan karakter pemudanya ya Pak. Iya betul. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Kapten CBA. Agus, Kapten CBA Agus Sukender dari Koramil Mrepet. Oke, seperti itu Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Pesan saya baik itu kepada Dewan Guru maupun pendukung maupun siswa, kita harus semangat dan optimis untuk menatap kehidupan yang akan datang. Tapi kita harus tetap mematuhi imbauan pemerintah protokol kesehatan tersebut. Kita jangan lengah, jangan euforia yang berlebihan dengan adanya penurunan level ini sehingga kita melupakan apa yang seharusnya kita laksanakan. Kita semua berdoa bahwasanya atas izin maupun kuasa Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi ini segera berakhir dan bangsa ini akan meniti kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih mapan dan siap dan mantap. Amin. Amin. Baik, itu saja mungkin ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan kedepannya kita akan lebih baik lagi, tentunya seperti yang dikatakan oleh Kapten CBA Agus Sukender tadi. Kita tidak boleh berlebihan dalam euforia penurunan level ini, tidak boleh berlebihan ketika kita senang udah PTM ini gitu. Kita main sama teman-teman bebas, enggak seperti itu, tapi justru kita tetap waspada, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang harus wajib kita lakukan selama ada di sekolah maupun di luar. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat dan sukses selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Smakda Class. Let's talk and relax.